Nama Galuste Widyasari, kelas 2H NIM K71221137. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama kita akan membahas apa itu demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, merupakan bentukan dari dua kata demos atau rakyat dan kartein atau kratos, yaitu kekuasaan dan kedaulatan. Perpaduan kata tersebut membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Selanjutnya yaitu demokrasi menurut ahli. Joseph mendefinisikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional dalam mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, Sidney menjelaskan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. Philip juga mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. Berikut merupakan masa periode demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 merupakan demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965 dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin atau Guaidiot demokrasi. Selanjutnya, periode 1965 sampai 1999 merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Dan yang terakhir, periode pasca Orde Baru yang sering disebut dengan era reformasi. Demokrasi di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Sedangkan berdasarkan ideologinya dibedakan menjadi demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ciri-ciri demokrasi yang pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dalam penyelenggaraan pergantian pimpinan secara berkala, tertib, damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Pembatasan ini tidak berarti bahwa tidak adanya campur tangan pemerintah dalam beberapa segi kehidupan, sepanjang undang-undang memberikan wewenang untuk itu. Yang kedua, prasarana pendapat umum baik pers, televisi, dan radio harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas dalam merumuskan pendapat mereka. Karena kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul merupakan hak-hak politik dan sipil yang sangat mendasar. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi memiliki dua prinsip utama, yaitu yang pertama kebebasan dan yang kedua kedaulatan rakyat. Kebebasan dalam demokrasi merupakan dasar demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan dan memberikan tugas pada pemerintah untuk menjamin kebebasan rakyat. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, terjaminnya perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian kekuasaan secara teratur, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, kemajuan ilmu pengetahuan, pengakuan dan penghormatan atas kebebasan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor demokrasi. Faktor demokrasi ada 7, yaitu yang pertama faktor sifat dan bentuk negara, yang kedua faktor rezim dan berkuasa, faktor yang ketiga merupakan faktor geografis, yang keempat faktor warga negara, yang kelima faktor sejarah, selanjutnya faktor efisiensi dan efektivitas, dan yang terakhir merupakan faktor politik. Sampai sini dulu pembahasan tentang demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.